Pemirsa, tidak ada yang benar-benar siap menghadapi apa yang sedang dibangun Indonesia. Semuanya terjadi begitu cepat. Saat negara-negara ASEAN masih sibuk mempersiapkan skuad terbaik mereka, Indonesia dalam cerita ini justru diam-diam menjalankan sebuah proyek yang diyakini akan mengubah peta kekuatan sepak bola Asia Tenggara. Bukan satu pemain, bukan dua pemain, tetapi 5 nama sekaligus mulai dikaitkan dengan sebuah misi besar. Pascal Struijk, Laurin Ulrich, Dean Zandbergen, Reno Muns, hingga Janero Riedewald. 5 pemain yang digambarkan menjadi fondasi proyek Garuda menuju FIFA ASEAN Cup, Piala Asia AFC 2027, hingga mimpi terbesar, kualifikasi Piala Dunia 2030. Yang membuat kisah ini semakin menarik, bukan hanya kualitas para pemain tersebut, tetapi karena dalam cerita ini, mereka hanyalah bagian kecil dari sebuah rencana yang jauh lebih besar. Sebuah proyek yang disebut-sebut telah dipersiapkan selama bertahun-tahun. Proyek yang konon akan mengubah Indonesia dari sekadar penantang menjadi kekuatan baru sepak bola Asia. Benarkah proyek Garuda 2030 sudah dimulai? Mengapa media-media ASEAN dalam cerita ini mulai menyoroti setiap langkah Indonesia? Dan seperti apa wajah timnas Garuda jika seluruh rencana besar itu benar-benar terwujud? Sebelum kita masuk lebih jauh, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik seputar perubahan timnas Indonesia sebenarnya tidak terjadi dalam semalam. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Semuanya dimulai ketika PSSI mulai membangun fondasi baru melalui pembinaan pemain muda, peningkatan kualitas kompetisi, dan program naturalisasi yang lebih terarah. Perlahan tetapi pasti, kualitas skuad Garuda mulai meningkat. Pemain-pemain yang sebelumnya berkarir di Eropa mulai berdatangan, membawa pengalaman bermain di kompetisi yang jauh lebih kompetitif. Hasilnya mulai terlihat di lapangan. Indonesia bukan lagi tim yang hanya mengandalkan semangat juang. Kini Garuda memiliki organisasi permainan yang lebih rapi, transisi yang lebih cepat, dan kedalaman skuad yang semakin baik. Namun perjalanan itu tampaknya belum berhenti. Belakangan, perhatian publik kembali tertuju pada beberapa nama yang disebut-sebut memiliki peluang memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Salah satunya adalah Pascal Struijk. Bek bertubuh tinggi yang memiliki pengalaman bermain di kasta tertinggi sepak bola Inggris itu dinilai memiliki karakter yang sangat cocok untuk memperkuat lini belakang Garuda. Tenang saat menguasai bola, kuat dalam duel udara, dan mampu membangun serangan dari belakang. Bayangkan jika seorang pemain dengan pengalaman seperti itu benar-benar hadir di jantung pertahanan Indonesia. Bukan hanya kualitas bertahan yang meningkat, tetapi juga rasa percaya diri seluruh tim. Lalu muncul nama Laurin Ulrich. Gelandang muda yang dikenal memiliki visi bermain, kreativitas, dan keberanian membawa bola ke depan. Sosok seperti ini sering dianggap sebagai tipe pemain modern yang mampu menghubungkan lini tengah dengan lini serang. Sementara itu, Dean Zandbergen menawarkan karakter yang berbeda. Sebagai penyerang muda, ia dikenal memiliki naluri mencetak gol dan mobilitas tinggi di area pertahanan lawan. Kehadirannya tentu akan menambah pilihan bagi pelatih apabila Indonesia membutuhkan variasi serangan. Tidak berhenti di situ, Reno Muns juga menjadi salah satu nama yang ikut diperbincangkan. Dengan usianya yang masih muda, banyak pengamat menilai ia memiliki potensi untuk berkembang menjadi pemain penting jika terus mendapatkan menit bermain dan pengalaman di level kompetitif. Dan kemudian ada nama Janero Riedewald. Pengalamannya bermain di kompetisi Eropa membuat banyak pendukung membayangkan bagaimana kualitas lini tengah maupun pertahanan Indonesia jika suatu hari nanti ia benar-benar menjadi bagian dari skuad Garuda. Inilah yang membuat perbincangan mengenai timnas Indonesia semakin menarik. Bukan karena semuanya sudah terjadi, tetapi karena banyak orang melihat adanya potensi besar apabila proyek pengembangan skuad terus berjalan. Jika skenario tersebut benar-benar terwujud di masa depan, Indonesia bukan hanya akan memiliki 11 pemain utama yang kuat. Garuda juga akan memiliki kedalaman skuad yang selama ini menjadi salah satu kelemahan ketika menghadapi turnamen panjang. Dan justru disinilah tantangan terbesar dimulai. Karena semakin kuat Indonesia, semakin besar pula ekspektasi publik. Setiap pertandingan akan menjadi sorotan. Setiap keputusan pelatih akan diperdebatkan. Dan setiap pemain baru akan langsung dibandingkan dengan mereka yang sudah lebih dulu membela merah putih. Satu hal yang pasti, perkembangan timnas Indonesia beberapa tahun terakhir telah mengubah cara banyak orang memandang sepak bola nasional. Kini, pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia mampu bersaing di Asia Tenggara, melainkan, seberapa jauh Garuda bisa melangkah jika proses pembangunan tim terus berjalan dengan konsisten dan didukung oleh pemain-pemain berkualitas. Timnas Indonesia. Karena di channel ini, kita akan membahas berbagai skenario, analisis, dan kisah sepak bola yang dikemas secara sinematik. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Suasana sepak bola Asia Tenggara mendadak berubah. Dalam hitungan hari, pembicaraan yang sebelumnya hanya berpusat pada persiapan turnamen kini beralih ke satu negara. Indonesia. Negara yang beberapa tahun lalu masih dipandang sebagai tim yang hanya mengandalkan semangat juang, kini berubah menjadi pusat perhatian. Semuanya bermula ketika kabar mengenai proyek besar PSSI mulai berembus dari berbagai penjuru Eropa. Awalnya, banyak yang menganggapnya hanya rumor biasa. Namun semakin hari,
Potongan-potongan informasi mulai bermunculan. 1 nama, lalu 2 nama, kemudian 5 nama sekaligus. Pascal Struij, Laurin Ulrich, Dean Zandbergen, Reno Muns, Janero Riedewald. Kelima nama itu seakan menjadi kode bahwa sesuatu yang jauh lebih besar sedang dipersiapkan. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana proses itu berjalan. Yang jelas, setiap kali nama mereka muncul, media sosial langsung meledak. Forum-forum sepak bola dipenuhi perdebatan. Para pendukung Garuda mulai membayangkan satu skenario yang selama ini hanya menjadi mimpi. Bagaimana jika Indonesia benar-benar berhasil mengumpulkan pemain-pemain dengan pengalaman sepak bola Eropa dalam satu skuad? Pertanyaan itu perlahan berubah menjadi kegelisahan bagi negara-negara tetangga. Vietnam mulai menghitung ulang kekuatan Indonesia. Thailand mulai berbicara tentang regenerasi. Malaysia pun mulai mempertanyakan apakah dominasi lama mereka di kawasan akan tetap bertahan. Di atas kertas, Indonesia memang sudah berkembang pesat. Namun jika proyek besar ini benar-benar berhasil diwujudkan, maka yang berubah bukan hanya susunan pemain, melainkan keseimbangan kekuatan sepak bola Asia Tenggara. Bayangkan saja, di lini belakang berdiri Pascal Struij. Posturnya menjulang, tenang saat menguasai bola, tidak mudah kehilangan konsentrasi. Tipe bek modern yang mampu memulai serangan dari area pertahanan sendiri. Setiap umpan panjangnya mampu mengubah arah permainan hanya dalam hitungan detik. Lalu bergerak ke lini tengah. Laurin Ulrich hadir sebagai otak permainan. Seorang gelandang yang mampu membaca ruang sebelum pemain lain menyadarinya. Visinya membuat aliran bola menjadi lebih cepat. Keputusannya membuat lawan kehilangan waktu untuk menutup ruang. Di depan, Dean Zandbergen mulai menunggu peluang. Pergerakannya sulit dibaca. Tidak banyak menyentuh bola. Namun sekali mendapat kesempatan, ia mampu mengubah pertandingan. Belum lagi Reno Muns. Kemudian, energinya seolah tidak pernah habis. Nama yang langsung membantu serangan, turun membantu pertahanan. Pengalaman bermain menjadi penghubung antar lini yang membuat permainan Indonesia jauh lebih hidup. Yang menyempurnakan puzzle Garuda. Jika seluruh potongan itu benar-benar menyatu, maka Indonesia bukan lagi sekadar tim yang mengejutkan. Indonesia berubah menjadi kandidat kuat yang mampu mengubah peta persaingan kawasan. Dan justru disinilah cerita mulai memasuki babak yang paling menegangkan. Karena di balik sorotan publik, di balik optimisme jutaan pendukung Garuda, tersimpan sebuah rencana yang jauh lebih besar. Rencana yang konon tidak hanya ditujukan untuk menguasai ASEAN, tetapi juga membawa Indonesia menjadi kekuatan baru di Asia. Dan ketika kabar mengenai proyek itu mulai bocor, satu persatu media luar negeri mulai ikut menyorot. Tidak lagi bertanya apakah Indonesia bisa bersaing. Mereka mulai bertanya, siapa yang sanggup menghentikan Garuda jika semua rencana itu benar-benar menjadi kenyataan? Tidak butuh waktu lama. Gelombang kabar itu akhirnya menyeberang keluar Indonesia. Yang semula hanya menjadi pembicaraan di kalangan pendukung Garuda, kini mulai menghiasi berbagai portal olahraga, acara televisi, hingga forum sepak bola di Asia Tenggara. Judul-judul besar bermunculan. Apakah Indonesia sedang membangun super tim baru? Garuda bersiap mengubah peta persaingan ASEAN. Dominasi lama akan berakhir. Dalam hitungan jam, pembahasan mengenai Indonesia menjadi topik yang paling ramai diperbincangkan. Tidak hanya oleh para supporter, tetapi juga oleh mantan pemain, analis sepak bola, hingga pelatih-pelatih yang selama bertahun-tahun menjadi rival Indonesia. Suasana mulai berubah. Negara-negara yang selama ini terbiasa memandang Indonesia sebagai lawan yang bisa dihadapi dengan percaya diri, kini mulai melihat Garuda dari sudut pandang yang berbeda. Mereka sadar, Indonesia bukan lagi tim yang sedang mengejar. Indonesia sedang membangun. Dan yang paling berbahaya, mereka membangun dengan sangat cepat. Di Vietnam, perdebatan berlangsung hampir setiap malam. Program-program olahraga membahas satu pertanyaan yang sama. Apakah Vietnam masih mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu kekuatan utama ASEAN? Beberapa analis mencoba tetap tenang. Mereka mengatakan semua itu masih sebatas kemungkinan. Namun sebagian lainnya mulai mengingatkan bahwa perubahan besar seringkali dimulai dari sesuatu yang dianggap hanya rumor. Mereka mengulas satu persatu kekuatan Indonesia. Lini belakang yang semakin kokoh. Lini tengah yang semakin kreatif. Lini depan yang mulai dipenuhi pemain dengan karakter berbeda. Bagi mereka, yang mengkhawatirkan bukan hanya kualitas pemain, tetapi kedalaman skuad. Karena dalam sepak bola modern, juara bukan hanya ditentukan 11 pemain utama, melainkan siapa yang memiliki cadangan dengan kualitas hampir setara. Dan jika Indonesia benar-benar memiliki kemewahan itu, maka setiap pertandingan akan menjadi mimpi buruk bagi lawan. Sementara itu, Thailand tidak tinggal diam. Federasi mereka mulai menggelar rapat evaluasi. Para pengamat mulai membandingkan perkembangan Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya. Mereka menyadari satu fakta yang tidak bisa diabaikan. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia berkembang lebih cepat daripada yang diperkirakan siapapun. Infrastruktur mulai dibenahi. Pembinaan usia muda mulai diperkuat. Kompetisi menjadi lebih kompetitif. Dan kini, jika benar proyek besar itu berhasil diselesaikan, Indonesia akan memiliki fondasi yang jauh lebih kokoh dibanding sebelumnya. Seorang mantan pemain Thailand bahkan berkata dalam sebuah diskusi, yang harus ditakuti bukan Indonesia hari ini, tetapi Indonesia 5 tahun ke depan.
Kalimat itu langsung menyebar ke berbagai media sosial. Ribuan komentar bermunculan. Sebagian menganggapnya berlebihan. Namun tidak sedikit yang mulai percaya bahwa era baru sepak bola ASEAN sedang dimulai. Di Malaysia, suasananya tidak kalah panas. Portal-portal olahraga mulai membandingkan nilai pasar skuad. Mereka menghitung usia rata-rata pemain, pengalaman di Liga Eropa, hingga potensi perkembangan dalam beberapa musim ke depan. Hasilnya membuat banyak orang terdiam. Jika semua potensi itu berkembang sesuai harapan, Indonesia bisa menjadi salah satu skuad paling lengkap yang pernah dimiliki kawasan Asia Tenggara. Bukan hanya kuat, tetapi juga seimbang di setiap lini. Namun justru di tengah euforia itulah, sebuah kabar lain mulai muncul. Kabar yang jauh lebih mengejutkan. Bukan tentang pemain, bukan pula tentang pelatih, melainkan tentang sebuah agenda rahasia yang konon telah disusun jauh sebelum publik mengetahuinya. Sebuah proyek yang tidak hanya berbicara mengenai AFF, tidak hanya menargetkan Piala Asia, tetapi juga menyusun langkah menuju panggung yang selama puluhan tahun hanya menjadi impian, Piala Dunia. Dan ketika informasi itu mulai bocor, satu nama mendadak kembali menjadi pusat perhatian, Erick Thohir. Dalam cerita yang beredar, sang ketua federasi disebut telah menyiapkan sebuah peta jalan jangka panjang. Bukan proyek satu turnamen, bukan proyek satu generasi, melainkan proyek yang dirancang untuk mengubah wajah sepak bola Indonesia selama bertahun-tahun. Jika kabar itu benar, maka semua yang terjadi hari ini baru permulaan. Karena bab berikutnya akan membuka sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang membuat seluruh Asia mulai menoleh ke arah Garuda. Dan saat itulah, pertanyaan yang sesungguhnya muncul. Apakah Indonesia hanya ingin menjadi raja ASEAN? Atau sedang bersiap mengguncang sepak bola Asia? Tidak banyak yang menyadari bahwa semua pergerakan yang terjadi selama beberapa tahun terakhir ternyata bukanlah proyek jangka pendek. AFF hanyalah gerbang pertama. Piala Asia bukanlah tujuan akhir. Dan setiap pemain yang datang, bukan sekadar untuk memperkuat satu turnamen. Dalam cerita yang mulai beredar di kalangan pecinta sepak bola, PSSI disebut-sebut telah menyusun sebuah cetak biru yang jauh lebih besar. Sebuah proyek yang diberi nama Garuda 2030. Sebuah proyek yang tidak dibangun untuk menciptakan kejutan sesaat, melainkan untuk melahirkan era baru sepak bola Indonesia. Era ketika Garuda tidak lagi hanya menjadi penantang, tetapi menjadi tim yang ditakuti. Semua dimulai dari satu target yang dianggap paling realistis. FIFA ASEAN Cup. Turnamen yang selama bertahun-tahun selalu menjadi ajang pembuktian negara-negara Asia Tenggara. Dalam cerita ini, Indonesia tidak lagi datang sekadar untuk bersaing. Garuda datang dengan satu tujuan, mengakhiri dominasi lama, mengangkat trofi, dan mengirim pesan kepada seluruh kawasan, bahwa kekuatan baru telah lahir. Namun menariknya, di balik target menjadi juara ASEAN, PSSI disebut tidak ingin berhenti di sana, karena bagi mereka, trofi hanyalah awal. Yang jauh lebih penting adalah membangun mental juara. Mental yang akan dibawa menuju tantangan berikutnya. Tantangan itu bernama Piala Asia AFC 2027. Turnamen yang mempertemukan negara-negara terbaik di benua Asia. Disinilah ukuran sebenarnya akan terlihat. Apakah Indonesia benar-benar sudah berkembang? Atau masih tertinggal dari raksasa-raksasa Asia? Dalam skenario ini, setiap pertandingan dianggap sebagai ujian. Bukan hanya untuk pemain, tetapi juga untuk filosofi sepak bola yang sedang dibangun. Karena menghadapi Jepang, berbeda dengan menghadapi Thailand. Menghadapi Korea Selatan, berbeda dengan menghadapi Vietnam. Menghadapi Iran, berbeda dengan menghadapi Malaysia. Tempo permainan meningkat, tekanan lebih tinggi. Kesalahan sekecil apapun bisa berujung pada kekalahan. Karena itulah, proyek Garuda tidak hanya berbicara mengenai nama besar pemain, tetapi juga membangun karakter, disiplin, mental, dan budaya kerja yang mampu bersaing di level Asia. Namun, masih ada satu target yang jauh lebih ambisius. Target yang selama puluhan tahun hanya menjadi impian jutaan rakyat Indonesia. Kualifikasi Piala Dunia 2030. Inilah alasan mengapa proyek ini disebut begitu besar. Karena seluruh proses, mulai dari pembinaan pemain muda, peningkatan kualitas kompetisi, pengembangan fasilitas latihan, hingga perekrutan pemain diaspora, semuanya diarahkan menuju satu tujuan, membawa Garuda terbang ke panggung sepak bola terbesar di dunia. Dalam cerita ini, tidak ada lagi istilah membangun tim untuk satu pelatih. Tidak ada lagi proyek yang berhenti karena pergantian kepemimpinan. Yang dibangun adalah sebuah sistem. Sistem yang tetap berjalan. Siapapun pelatihnya, siapapun pemainnya. Karena negara-negara besar tidak bergantung pada satu generasi. Mereka bergantung pada sistem. Dan Indonesia ingin meniru jalan yang sama. Bayangkan, ketika pemain-pemain muda hasil pembinaan nasional mulai matang. Lalu dipadukan dengan pemain-pemain yang telah merasakan atmosfer kompetisi Eropa. Kemudian dilengkapi fasilitas latihan berstandar internasional. Ditambah kompetisi domestik yang semakin kompetitif. Maka Indonesia tidak hanya memiliki 11 pemain hebat, tetapi memiliki puluhan pemain yang siap bersaing memperebutkan satu tempat di skuad utama. Persaingan internal menjadi lebih keras. Dan dari persaingan itulah, kualitas perlahan lahir.
Namun, di balik semua optimisme itu, masih ada satu tantangan besar yang menunggu. Tantangan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan mendatangkan pemain berbakat. Karena pada akhirnya, sepak bola bukan hanya soal nama besar, bukan hanya soal nilai pasar, bukan hanya soal bermain di Liga Eropa. Sepak bola adalah tentang bagaimana 11 pemain menyatukan ego, menyatukan mimpi, dan berjuang membawa satu lambang di dada. Lambang Garuda. Konon, itulah pesan terakhir yang disampaikan kepada seluruh pemain sebelum proyek besar ini dimulai. Bakat membuatmu dipanggil, tetapi pengorbananlah yang membuatmu dikenang. Dan sejak hari itu, satu demi satu pemain mulai memahami. Mereka bukan sedang membangun sebuah tim. Mereka sedang membangun sejarah. Sebuah sejarah yang diharapkan mampu mengubah wajah sepak bola Indonesia untuk selamanya. Namun, di saat seluruh perhatian tertuju pada proyek Garuda 2030, tak seorang pun menyadari bahwa sebuah kejutan lain diam-diam sedang disiapkan. Kejutan yang, jika benar-benar terjadi, diyakini akan menjadi titik balik terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Di balik hiruk-pikuk pemberitaan yang terus menghiasi layar televisi dan media sosial, tersimpan sebuah cerita yang jauh lebih besar. Dalam skenario ini, PSSI dikisahkan tidak lagi berpikir hanya tentang satu turnamen atau satu generasi pemain. Semua langkah yang diambil seolah menjadi bagian dari sebuah cetak biru jangka panjang yang dirancang untuk mengangkat Indonesia ke level yang belum pernah dicapai sebelumnya. Target pertama memang FIFA ASEAN Cup. Tetapi bagi para petinggi sepak bola dalam cerita ini, turnamen tersebut hanyalah batu loncatan. Misi sesungguhnya adalah membangun fondasi yang cukup kuat agar Garuda mampu bersaing di Piala Asia AFC 2027 dan terus melaju hingga kualifikasi Piala Dunia 2030. Karena itulah, setiap keputusan, setiap pemusatan latihan, hingga setiap nama pemain yang masuk dalam radar dianggap sebagai bagian dari proyek besar yang saling berkaitan. Di tengah proyek tersebut, 5 nama mulai menjadi pusat perhatian. Pascal Struijk, Laurin Ulrich, Dean Zandbergen, Reno Muns, dan Janero Riedewald. Dalam cerita ini, mereka bukan sekadar pemain yang memiliki kualitas individu, tetapi digambarkan sebagai kepingan puzzle yang selama ini dicari Indonesia. Pascal Struijk diproyeksikan menjadi tembok kokoh yang akan mengawal lini belakang Garuda. Laurin Ulrich disebut sebagai sosok kreatif yang mampu menghidupkan permainan dari lini tengah. Dean Zandbergen digambarkan sebagai predator muda yang siap meneror pertahanan lawan. Reno Muns menghadirkan energi tanpa henti di setiap sudut lapangan. Sementara Janero Riedewald dianggap sebagai pemain yang membawa pengalaman, ketenangan, dan kepemimpinan di saat pertandingan memasuki momen-momen paling menentukan. 5 nama dengan karakter berbeda, namun memiliki satu tujuan yang sama, membawa Garuda melangkah lebih jauh dari yang pernah dibayangkan. Dalam kisah ini, kemunculan 5 nama tersebut langsung memicu gelombang reaksi di berbagai negara Asia Tenggara. Media olahraga Vietnam mulai mempertanyakan apakah Indonesia sedang membangun generasi terbaik dalam sejarah sepak bola nasionalnya. Sejumlah analis fiktif menggambarkan bahwa proyek Garuda tidak lagi bisa dipandang sebagai program jangka pendek, melainkan sebuah investasi besar yang akan mulai menunjukkan hasilnya dalam beberapa tahun mendatang. Di Thailand, pembahasan mengenai Indonesia bahkan menjadi topik utama dalam berbagai diskusi sepak bola. Mereka mulai membandingkan perkembangan Garuda dengan perjalanan negara-negara Asia yang berhasil melakukan transformasi dalam waktu singkat. Sementara itu, media Malaysia dalam cerita ini menyoroti bagaimana Indonesia berhasil menggabungkan pembinaan pemain muda, pengalaman pemain diaspora, dan peningkatan infrastruktur menjadi satu paket yang dinilai sangat berbahaya jika seluruh prosesnya berjalan sesuai rencana. Semakin hari, perhatian terhadap proyek Garuda justru semakin besar. Dalam skenario ini, bukan hanya negara-negara ASEAN yang mulai mengawasi setiap langkah Indonesia. Pengamat sepak bola Asia disebut mulai menempatkan Garuda sebagai salah satu tim yang patut diperhatikan menjelang Piala Asia AFC 2027. Mereka menilai bahwa jika Indonesia berhasil melewati FIFA ASEAN Cup dengan performa meyakinkan, kepercayaan diri para pemain akan meningkat drastis. Momentum itulah yang kemudian diakini menjadi modal utama untuk menghadapi tantangan yang lebih berat di level Asia. Tidak sedikit yang mulai berspekulasi bahwa Indonesia sedang mencoba mengikuti jejak negara-negara yang lebih dulu membangun kekuatan melalui proyek jangka panjang, bukan sekadar mengejar hasil instan. Namun, di balik semua optimisme itu, tersimpan sebuah tekanan yang jauh lebih besar. Dalam cerita ini, PSSI menyadari bahwa menghadirkan pemain berkualitas hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya adalah menyatukan mereka menjadi sebuah tim yang memiliki identitas permainan yang jelas. Karena itulah, setiap pemusatan latihan tidak lagi hanya berisi latihan fisik dan taktik. Para pemain juga dituntut membangun chemistry, memahami filosofi bermain yang sama, dan menanamkan satu keyakinan bahwa lambang Garuda harus selalu berada di atas kepentingan individu. Proyek ini bukan sekadar mengumpulkan pemain hebat, tetapi membentuk sebuah keluarga besar yang siap berjuang bersama menghadapi tekanan di setiap pertandingan. Dan ketika semua mata masih tertuju pada 5 nama tersebut, sebuah kabar lain kembali menggemparkan jagat sepak bola dalam cerita ini. Disebut-sebut bahwa proyek Garuda ternyata belum selesai. Justru sebaliknya, 5 pemain itu hanyalah gelombang pertama dari rencana yang jauh lebih besar. Rumor mulai berembus bahwa PSSI diam-diam masih memantau beberapa talenta diaspora lainnya yang berkarir di kompetisi Eropa. Jika benar, maka proyek menuju FIFA ASEAN Cup,
Piala Asia AFC 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030 baru saja memasuki babak awal. Dan pertanyaan yang mulai bergema di seluruh Asia pun semakin keras terdengar. Jika 5 nama ini saja sudah membuat lawan mulai waspada, bagaimana jadinya apabila proyek Garuda benar-benar selesai sepenuhnya? Suasana di markas besar PSSI dalam cerita ini digambarkan semakin sibuk dari hari ke hari. Setelah gelombang pertama proyek Garuda mulai menarik perhatian publik, kini muncul keyakinan bahwa semua itu hanyalah permulaan. Di balik pintu-pintu rapat yang tertutup rapat, sebuah peta besar terbentang di atas meja. Bukan peta wilayah Indonesia, melainkan peta perjalanan Garuda menuju panggung sepak bola dunia. Di sana tertulis 3 target utama yang menjadi fondasi seluruh proyek. FIFA ASEAN Cup sebagai awal pembuktian, Piala Asia AFC 2027 sebagai panggung untuk menguji kualitas, dan kualifikasi Piala Dunia 2030 sebagai tujuan terbesar yang ingin diwujudkan. Tidak ada lagi ruang untuk berpikir jangka pendek. Dalam kisah ini, setiap keputusan yang diambil selalu mengarah pada satu mimpi besar, menjadikan Indonesia sebagai kekuatan baru sepak bola Asia. 5 nama yang sebelumnya menjadi sorotan kini disebut-sebut, mulai dipersiapkan untuk memainkan peran yang berbeda-beda dalam proyek tersebut. Pascal Struije digambarkan bukan hanya sebagai bek tangguh, tetapi juga calon pemimpin lini pertahanan yang mampu memberikan ketenangan ketika pertandingan memasuki menit-menit krusial. Laurin Ulrich diproyeksikan menjadi motor permainan, pemain yang bertugas menjaga ritme sekaligus membuka ruang ketika lawan mulai menumpuk pemain di area pertahanan. Dean Zandbergen dipersiapkan sebagai ujung tombak generasi baru Garuda, penyerang yang tidak hanya mengejar gol, tetapi juga menjadi simbol keberanian Indonesia menghadapi lawan-lawan besar. Reno Muns disebut sebagai pemain yang siap menghubungkan setiap lini melalui kerja keras tanpa henti. Sementara Janero Riedewald dalam cerita ini diposisikan sebagai sosok senior yang membawa pengalaman dari kerasnya kompetisi Eropa untuk membimbing pemain-pemain muda. Kabar mengenai perkembangan proyek tersebut kembali memicu gelombang reaksi di luar negeri. Dalam cerita ini, media Vietnam mulai mempertanyakan apakah Indonesia sedang membangun skuad yang akan mendominasi Asia Tenggara selama 1 dekade ke depan. Mereka menilai bahwa jika proyek ini benar-benar berjalan sesuai rencana, maka kekuatan Garuda tidak hanya akan meningkat secara individu, tetapi juga secara kolektif. Di Thailand, beberapa pengamat fiktif mulai menyebut Indonesia sebagai tim dengan transformasi tercepat di kawasan. Mereka mengakui bahwa yang membuat Garuda berbahaya bukan hanya kualitas pemain, melainkan keberanian menyusun visi jangka panjang yang konsisten. Sementara itu, media Malaysia digambarkan mulai membahas bagaimana proyek Indonesia bisa memengaruhi persaingan regional, karena setiap peningkatan Garuda akan memaksa negara-negara lain mempercepat proses pembinaan mereka sendiri. Namun, justru ketika sorotan publik tertuju pada 5 nama tersebut, cerita ini memasuki babak yang lebih mengejutkan. Beredar kabar bahwa proyek Garuda ternyata tidak hanya berfokus pada perekrutan pemain. Dalam skenario ini, PSSI juga dikisahkan sedang membangun sistem yang mencakup peningkatan kualitas pelatih, pemanfaatan teknologi analisis pertandingan, modernisasi pusat latihan, hingga pembentukan jalur pembinaan usia muda yang terintegrasi dari kelompok umur hingga tim nasional senior. Filosofinya sederhana namun ambisius. Indonesia tidak ingin hanya memiliki satu generasi emas. Indonesia ingin terus melahirkan generasi emas berikutnya. Itulah sebabnya, proyek ini disebut sebagai investasi jangka panjang yang hasilnya mungkin baru benar-benar terlihat beberapa tahun kemudian. Dan ketika optimisme mulai memenuhi hati para pendukung Garuda dalam cerita ini, sebuah tantangan baru perlahan muncul di depan mata. Karena semakin tinggi ekspektasi, semakin besar pula tekanan yang harus dipikul. Lawan-lawan tentu tidak akan tinggal diam. Mereka juga akan mempelajari gaya bermain Indonesia, mencari celah, dan menyiapkan strategi untuk menghentikan laju Garuda. Disinilah proyek besar itu akan diuji. Bukan ketika semuanya berjalan mudah, melainkan saat Indonesia menghadapi tekanan terbesar, saat kemenangan harus diraih dalam pertandingan yang menentukan nasib menuju Piala Asia AFC 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030. Dan dari sinilah kisah Garuda memasuki babak yang paling menegangkan, ketika mimpi besar mulai bertemu dengan kenyataan di atas lapangan. Bagaimana menurut kalian? Jika suatu hari proyek besar Garuda seperti dalam cerita ini benar-benar terwujud, apakah timnas Indonesia mampu menjadi penguasa ASEAN, bersaing di Piala Asia AFC 2027, bahkan membuka jalan menuju Piala Dunia 2030? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe agar tidak ketinggalan episode berikutnya, dan bagikan video ini kepada sesama pecinta timnas Indonesia. Karena perjalanan Garuda baru saja dimulai, dan bab berikutnya bisa menjadi yang paling mengejutkan dalam sejarah sepak bola Indonesia.